Ibu ini mohon izin berdiri supaya ibu-ibu di belakang bisa melihat, tertuju ke sini dan tidak tertuju ke temannya, ya. Makanya Bu kalau menghadiri pengajian atau menghadiri momen-momen seperti ini, sebaiknya duduknya jangan dengan teman dekat Bu, ya. Sebaiknya duduknya dengan teman yang tidak dikenal, dengan asing. Supaya apa? Supaya teu aya bahan diobrolin. Ya. Kata di payungnya Rios, di poker ngobrol. Nah, kan mau adu ibu mau nyambung, ya, gitu. Apalagi Bu Ella ini dari pimpinan wilayah ini menghadiri muscab ini tidak selalu setiap saat, karena kebetulan ibu di pimpinan wilayah itu adalah bidang tarbiyah, sedangkan yang bertugas secara langsung menghadiri musyawarah-musyawarah itu adalah bidang jamiah. Namun dikarenakan pasca muktamar kebutuhan untuk menghadiri musyawarah cabang itu se-Jawa Barat itu sangat luar biasa, sehingga kami dari pimpinan wilayah ta'awun yang menerapkan nilai ta'awun, saling membantu, meringankan. Hari ini saja Ibu Ella ini membatalkan 3 agenda untuk bisa hadir ke sini, ya, karena kebetulan mungkin juga Ibu Sekjennya sedang sangat sibuk sehingga lupa mengingatkan bahwa hari ini harus dihadiri oleh Ibu Ella, mengingatkannya pada maghrib. Oleh karena ibu-ibu di wilayah Samarang ini sangat penting, sangat berharga, tidak apa-apa. 3 agenda ya untuk menghadiri kajian di Indonesia Power, Kamojang, kemudian juga layanan konsultasi masyarakat umum yang sudah disetujui, itu yang sudah ini semuanya dibatalkan. Demi ini ingin berjalan lancar musyawarah cabang ini karena memiliki nilai jihad yang sangat tinggi, dan menolong agama Allah, berjihad di jalan Allah itu adalah fadlul amal, termasuk fadlul amal, termasuk amalan yang paling utama. Itu ya. Baik ibu-ibu, Masya Allah, ini pimpinan cabang Persatuan Islam Istri Samarang ini merupakan musyawarah cabang yang kelima, ya, dan mengambil tema meningkatkan giroh Bu. Ini diharap temanya juga ada rasa ya ke semua, bukan hanya ke tasbih pimpinan yang menggulirkan tema, tapi tema ini juga sampai ke semua anggota. Meningkatkan giroh berjamiah, ya, giroh semangat berjamiah, berorganisasi berjamiah agar senantiasa istiqomah dalam mengemban amanah. Tentunya di sini adalah amanah kepemimpinan, amanah jihad di jalan Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu hadir mengubah budaya kebiasaan masyarakat Arab, masyarakat Quraisy, ya, yang kemusyrikannya sangat kuat. Dan kehadiran Rasulullah saat itu yang paling pertama dan paling mendasar, paling utama adalah akidah tauhid. Bagaimana menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah, dan iman kepada hari akhir itu bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu. Dan itu adalah perjuangan yang sangat berat. Karena kalau kita perhatikan di Al-Qur'an, maka ayat-ayat, ya, surat-surat yang di dalamnya menginformasikan iman kepada Allah dan kepada hari akhirat itu sangat banyak, sangat kuat. Kalau sasarannya adalah kaum musyrikin Mekah. Nah, kita pun barangkali di sana bisa berkaca kepada Rasulullah, jangan loncat, jangan langsung ke fikih, jangan langsung ke ibadah, tapi dalam perjuangan itu selalu mulai dengan membereskan dulu akidah tauhidnya, membereskan dulu keimanannya, keyakinannya. Maka insya Allah kalau keimanannya sudah beres, sudah lurus, sudah kokoh, maka insya Allah aspek-aspek lainnya tidak akan terlalu berat kita jalankan. Makanya selama 13 tahun itu Rasulullah berjuangnya arahnya ke sana. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita akan menilai, ya Bu, ya, akan muhasabah kalau bahasa pimpinan
gitu ya, apa yang sudah bersama jajarannya tentunya apa yang sudah dilakukannya itu insya Allah kata amanah Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qoblaan muhasabu. Kalau kita sudah melakukan muhasabah saat ini, maka nanti di yaumul jajah kita akan mudah-mudahan kita akan syukur-syukur kalau kita pede ya, kalau kita mau boleh Bu ya digoyeri hisab. Tapi kalau mau dihisab mudah-mudahan nanti hisab ya siro, hisab yang ringan, karena kita sudah menghisab diri saat kita hidup di dunia ini. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alaisa lil insani illa ma syaa. Dan tidaklah bagi manusia itu ya tidak mendapatkan apa-apa bagi manusia itu illa ma syaa, kecuali apa yang sudah dia usahakan. Wa ana sa'yahu sawfa yura. Dan apa yang diusahakannya itu sawfa yura pasti akan diperlihatkan. Ya saat ini akan diperlihatkan pada ibu-ibu semuanya apa yang sudah diusahakan oleh ibu pimpin bersama jajarannya dengan dukungan ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan nanti ya Bu ya kita berharap apapun summa bijahu al-jaza al-awfa. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan balasan dengan balasan yang baik, balasan yang berlipat ganda. Untuk kekurangannya tentunya kita akan istighfari ya Bu ya. Kita taubati gitu ya, artinya diistighfari, mudah-mudahan dihapus dan ditaubatkan, mudah-mudahan tidak diulang lagi nanti di masa-masa yang akan datang. Setelah kita mengevaluasi itu, insya Allah salah satu ciri komunitas ataupun organisasi ataupun lembaga apapun itu, gue yakin selama mengedepankan evaluasi itu ya, apalagi kalau evaluasinya itu bukan hanya 4 tahun sekali, tapi ada evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi setiap selesai kegiatan, itu insya Allah jamiah itu akan maju ya. Karena setelah evaluasi pasti di sana akan ada follow up, akan ada tindak lanjut dengan perbaikan. Nah oleh karena itu di sini ibu-ibu sekalian yang ini ibu amanahkan ya, karena tadi sudah membaca selintas, tadi sudah membaca minal awal ilal akhir, apa isinya, apa yang sudah dilakukan, masya Allah ya, ibu mengucapkan selamat, bangga sekali ya bahwa di sini ada sekelompok yang rela yang mengorbankan waktu, tenaganya, mewakafkan dirinya di sela-sela kesibukan mengurus keluarga, tapi juga punya tanggung jawab, punya kepedulian bagaimana khususnya ini untuk perempuan-perempuan di wilayah Samarang ya, sama-sama dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah sampai ke sini menjalankan program ya, dari mulai bidang kesekretariatan, keuangan, kemudian bidang jamiah, bidang tarbiyah, dakwah, maliyah. Silahkan ibu-ibu itu semua. Dari pimpinan pusat biasanya aturannya itu kan aturan yang tidak mengikat, fleksibel, tapi nanti bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Ada 4 hal yang ingin ibu sampaikan ya, supaya ini musyawarah ini berjalan dengan lancar dan nanti menghasilkan pimpinan yang berkualitas. Yang ingin ibu sampaikan adalah pertama, mudah-mudahan nanti yang akan datang itu memiliki 4 hal. Yang pertama, ibu ini ambil dari apa yang disampaikan oleh Said Hawa ya, di dalam salah satu amanatnya ketika beliau memberikan arahan kepada para calon pemimpin. Yang pertama adalah, tapi sebetulnya bisa diterapkan juga ibu nanti di konsep 4 ini bisa diterapkan bukan hanya di jamiah, tapi juga mungkin dalam kehidupan keluarga atau juga mungkin di dalam kehidupan lembaga apapun gitu ya. Yang pertama adalah sidqunia ya, sidqunia. Kemudian yang kedua sidqul azm, dan yang ketiga sidqul iltijam. Kemudian yang keempat sidqul amal ya. Dari membaca beragam buku para ibu ya,
kejujuran itu, siful itu kejujuran itu ya, itu sangat utama, sangat penting dalam menjalankan roda kepemimpinan. Ada 4 ya Bu, so, dal, ko, itu ya Bu ya. Sidqul niyat, kemudian sidqul azm, ain, jim, elizal, mim, kemudian sidqul iltizam, ya, dan sidqul amal. Iya. Sidqul niyat, mudah-mudahan nanti kita dalam menjalankan kepemimpinan dan selalu ya kita menjaga kepemimpinan kita itu dengan sidqul niyat itu adalah benar dalam niat. Benar dalam niat artinya apa? Apapun yang kita lakukan memang harus memiliki hasrat hati yang tulus, ya, hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Tidak ada kadzab, ya Bu, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Maka ibu-ibu luruskan niat. Berada di sini, berada di Jamiah Persistri itu, mau masuk anggota Persistri itu apa niatnya? Tolong luruskan. Karena niat ini langkah awal. Apakah keberadaan ibu di Jamiah ini akan sia-sia atau berbuah pahala? Dengan niat yang lurus, dengan niat yang kuat, itu juga ibu akan tangguh dan akan abadi. Kalau niatnya karena Allah, Allah itu adalah zat yang maha abadi. Nilai-nilainya itu abadi. Tapi kalau ibu niatnya masuk Jamiah ini karena sahabat ibu juga masuk, karena teman ibu juga masuk, ketika teman ibu pindah, ibu jadi nggak semangat lagi, ibu jadi nggak mau lagi. Apalagi kalau pokoknya ada niat-niat di luar niat yuridu liwajibah, di luar niat-niat itu keberadaan ibu akan rapuh berada di Jamiah ini. Ya. Abi mau pokoknya mah nang resep we asup Jamiah teh. Padahal di Jamiah teh itu selalu resep. Konflik-konflik sedikit, teriak-teriak kecil kan selalu ada. Nanti kalau kita lihat resep, ketika ada konflik, ada teriak-teriak kecil, bunuh. Alim dari sasaran di Jamiah. Padahal jelas di surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa mengajak pada jalan Rob mereka aman, ma'ruf nahi munkar. Bahkan mengajaknya itu bil godati wal asihi, ya, tiap pagi dan petang. Kesananya yuriduna wajah. Di sini 4 tahun itu kita setiap hari connect di Jamiah yang kita jalankan, membawa umat untuk benar-benar memiliki akidah yang kokoh. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Mari uruskan tuh yang mau masuk ke Jamiah ini, karena saya ingin ada berada dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya itu berada di mana, saya itu pro kemana, saya itu fokus kemana, ke jalan Allah, nilai-nilai Allah. Tolong ini ibu, keberadaan Jamiah ini sangat penting ini Bu sekarang. Kalau bisa ibu cari-cari yang pelosok-pelosok tuh, desa-desa yang pelosok tuh. Kita belajar dari Kabupaten Cianjur ya Bu ya. Itu mungkin kecolongan lah, itu apakah Nahdlatul Ulamanya, Muslimat NU-nya, apa Aisyahnya, termasuk itu Persistrinya. Kenapa sampai di pelosok-pelosok desa itu malah kena atau digenggamnya, dipegangnya oleh Muslim? Dan mereka tuh pakai pendekatan budaya, tidak mengubah budaya ibu-ibu berkerudung, tidak. Tapi diubah tuh hatinya. Yang tampilan fisiknya tidak diubah, hatinya diubah. Sampai dari kaos Al-Quran, ternyata anak-anak ngarang diungkit, orang kaya dan lu yang penggete, kaos-kaos. Haleluya, nyanyi haleluya. Nah ini Bu, makanya sekarang keberadaan pimpinan cabang itu dan kita semuanya harus waspada. Pertama sinfonia. Setelah niat yang bagus,
Terus lanjutkan dengan sidqul azam. Apa sidqul azam? Itu adalah benar dalam tekad. Ya, benar dalam tekad. Di mana yang benar dalam tekad itu ibu harus memiliki keberanian sidqul azam itu. Memiliki keberanian apa? Keberanian memenuhi janji pada Allah. Kita berjanji pada Allah, ya, bahwa tadi yang persis itu apa? Kalau jadi mar'atun sholihah. Ya Allah, saya berada di sini menjadi perempuan yang soleh. Ya Allah, saya ingin waqtasimu bihamdillah wala tafarraq. Ya Allah, saya ingin menjadi barisan yang peduli amar ma'ruf nahi munkar. Itu janji pada Allah. Kemudian juga sidqul azam itu ibu harus berani menyusun target. Jangan takut tuh, pede saja. Karena selama itu benar, Allah tidak akan diam. Kalau ibu punya cita-cita, punya tujuan, dan itu benar menurut syariat, menurut agama, ibu berani saja. Pokoknya mah di dia teh hayang gaduh, pasantren lansia. Mungkin muanya sejarah bisa barang benar. Oh gitu. Iya benar kan menurut saya. Benar, Allah sudah tidak akan diam. Pasti Allah bantu. Itu sidqul azam. Berani menyusun target. Silakan nanti 4 tahun ke depan itu akan membuat terobosan-terobosan apa. Sampai nanti orang tersenang. Ini masa marah, tadi kan masa marah, tadi ada ini. Gitu ya. Nah itu. Kemudian juga ibu sidqul azam itu kita harus ada keberanian menggerakkan. Apakah menggerakkan ini hanya oleh pasti? Tidak, semua anggota pun ikut menggerakkan. Anggota ini yang 10 ini masing-masing membawa lagi satu. Ya, menggerakkan saudara, nak bibi, nak tua, nak kita ingkar dulu di dalam. Ayo, kurang saling mengokohkan. Jadi bagian meskipun kita itu lidik satu tapi lamun dibengkel itu lidik punya kekuatan yang puan anu kotornya puan anu bala. Ayo, sadayana harus berani menggerakkan. Kemudian juga harus berani menyusun langkah prosedural, sistematis. Itu sidqul azam. Benar dalam tekad. Dan nanti lanjutkan sempurnakan dengan sidqul iltijam, di mana kalau sidqul iltijam itu ibu memiliki kebenaran di dalam hal komitmen, integritas. Itu Bu, integritas. Kalau ibu sudah berjanji sama Allah, saya akan berjalan di jalan Allah, maka tunjukkan itu. Buktikan itu dengan integritas. Apa? Sampai-sampai ibu itu mengorbankan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan jamiah. Selama jamiah itu memang akan berjihad di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah. Ya, mungkin ibu mengorbankan rekreasi dengan keluarga karena ini ada urusan jihad di jalan Allah yang lebih penting. Mungkin ibu mengorbankan bisnis ibu mungkin yang beberapa jam misalkan ya, baru ditutup heula da hayang ngaos. Itu sama, itu komitmen, itu integritas. Hajat oge ketika dipertimbangkan ulah ngaganggu kegiatan jamiah. Bade kapekolan oge direncanakeun tadi sidqul azam saya. Di sakolahna di dieu dikenaon. Sekolah ibu-ibu nak taklim pengajian di dalam punya apa sekolah. Jumat sareng Ahad ke-1 eksis. Nah, Ahad ke-1. Mana ibu-ibu anggota sadayana Ahad ke-1 itu saving. Ya, jangan dikatakan kecuali usaha yang memang benar-benar tidak bisa dari setahun teh. Catat ibu administrasi sekretaris, ibu tolong catat tingkat partisipasi anggota ke pengajian itu berapa turun naiknya. Makanya ke sekretariatan sekarang arsip-arsip itu harus ada sekarang itu. Itu sidqul azam, sidqul iltijam itu. Ya, jadi hari pengajian hari ini 100 orang, bulan depan 150, bulan depannya lagi 200. Itu ibu rayakan. Tapi aku turun, analisa kenapa ini jangan sampai terjadi seperti ini. Banyak pengajian anu ayeuna pun kumargi jadi evaluasi, kumargi tidak ada terobosan ketika itu sudah menunjukkan gejala penurunan. Mana eta jiwa-jiwanya itu apa gitu ya? Kalau perlu yuk hanurunnya disumpah orang ngajina bari ngaliwat. Ibu-ibu yang turanan ini pokoknya pangaosan ku kawal dina pagi tos pangaosan bade ngaliwat. Sawu banget deui. Kumaha we cara nama? Ya. Terus
kemudian juga ya Bu ya itu menetapi rencana-rencana yang sudah target rencana itu, komitmen integritas siap realisasikan. Untuk itu apa kalau maka samper nya laksanakan tidak samper berarti tidak terlaksana. Terus itu mungkin tidak gampil. Tapi kalau tidak terlaksana itu ibu hati-hati ya. Kemarin waktu di muktamar tuh Bu Ai ke Jawi ya, ketika mengkritisi pimpinan pusat, salah satu yang dikritisi ada kelakon pimpinan. Masa kelakon pimpinan selama masa jihad sekian cuma 2 kali? Ya. Padahal anak disoleh ke teh sahabat. Pimpinan reng-rengan karena pimpinan itu kan imam, pimpinan itu khalifah, pimpinan bahasa Arab itu ya, wali. Dan mereka itu harus terdepan, mereka itu harus menjadi uswah, mereka itu harus menjadi inspirasi. Ya, ya memang pimpinan itu tidak sempurna, pasti ada yang kurang-kurangnya. Apa yang tidak sempurnanya? Ayo sikapi dengan program. Dan sadayana pasti nggak usah ada program halakoh tilawah Al-Quran untuk pimpinan. Ya, umat samiwan sabar kali, ayo biasa ngomong PN. Seorang anak biasa ngomong PN. Hafalan ada tasbih pimpinan yang belum hafal juz 30 program pensiunannya juz 30 kan hari umat anggota apa pimpinan anak apa netepan anak tidak sholatnya juga harus beres. Lihat kalau lagi event sholat bersama berjamaah itu tinggal bisi ayat yang netepan anak tapi pimpinan tapi netepan anak ekspres sholat berjamaah ngajak banget kak imamnya bereskan itu. Karena saya di nomor piloto pilih pimpinan teh ditinggalin pimpinan tepanan. Lalu sholat nanti pilih ibadah kesan kedua terpilih, ya diantaranya yang paling utama itu sholat. Lalu sholat salam rikum leos, kedelah bina kedelah kalau kasih jadi pimpinan. Bina kedelah kalau bisa. Ayat-ayat yang mama dibina sambil jalan juga apa-apa. Ya, nah itu dan kemudian yang terakhir adalah siful amal. Benar dalam proses kerja, ya, benar dalam pelaksanaan. Kekenging Pak Angke. Ketika kita akan menyelenggarakan satu kegiatan, benar-benar kita itu fokus. Jangan sampai ada peluang sedikit pun untuk kekacauan. Kekacauan sekecil apapun kalau bisa jangan terjadi. Kalau setelah kita berusaha keras kemudian ada kekacauan, itu sangat wajar. Tapi jangan sampai kekacauan itu karena memang dihajar. Itu jangan sampai seperti itu. Sidkun amal, tunjukkan kebenaran dalam beraktivitas, dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah tadi kita tekadkan, yang sudah tidak tadi kita komitmenkan, kita iltijamkan. Tuh diantaranya ibu-ibu yang berbahagia yang akan bermusyawarah hari ini, ya. Jadilah kita itu mari kita bersama-sama persis ini menjadi kebanggaan semua, ya. Dan juga program-program pemerintah tolong berdekat-dekat juga dengan pemerintah, bukan apa-apa, tapi kita juga akan ikut turut serta membantu program-program pemerintah yang sekarang salah satu contohnya stunting, ya. Salah satu contohnya bagaimana kita adalah membantu pemerintah supaya tidak terjadi yang namanya stunting. Itu adalah pertumbuhan yang tidak normal di anak-anak kita. Sangat aneh katanya Jawa Barat itu melimpah segala rupa anaknya, melaknau wae janten segala ayah, tapi ibu Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi stuntingnya. Kematian ibunya masih tertinggi, kematian anak bayinya masih tertinggi. Aja dihirup stunting. Stunting itu kan refleksi dari kurang gizi dan kurang apa ya? Semuanya kurang pengasuhan, kurang apa. Makanya di sini persis hadir melalui bidang tarbiyahnya, melalui bidang dakwahnya, melalui semua bidangnya mencegah itu semua. Ya, jadi kita amanatkan, kita semua bergerak aktif, berani, ya. Jangan takut, jangan apa ya? Jangan tidak percaya diri. Selama itu kebenaran, selama itu kita akan kebaikan untuk umat, memajukan umat, meninggikan kalimat Islam. Berani saja, karena Allah tidak diam, karena Allah akan membantu. Itu barangkali sedikit sharing ya dari yang saya sampaikan.
sekali lagi menonton maka program ayo Jihad. kita jalani musyawarah cabang ini bersama-sama. Mudah-mudahan berjalan Menilai lancar, LPG ibu atau anggotanya sabar, terus mengikuti minakawal sampai akhir, dan kita berdoa semoga dilimpahi diberi rezeki Ketua, pimpinan yang amanah. Istiqomah dalam mengemban amanah sesuai dengan Ketua temanya. PC terpilih. menetapkan ketua dan Aku qouli hadza berarti bisa wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu bida? iya kan ki akidena ieu Kamari teh nu draft teh ya. nya Tosah we eta teh kita. kan setelah diketuk masa